عليك Lubaitin asakinu Esamu ajan ila suruji ya Rasul Salamun alaih Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfir lana dzunubana wal israfana fi amrina wa tawaffana wal abrar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Rabbi firli wa liwali. Jamaah sekalian, yang lalu kita sudah bahas sucinya badan dan pakaian. Kemudian berikutnya adalah itu tanah. Sekarang kita bahas tathirul ardi, sucinya hukum tanah. Cuman kita untuk mengetahui tanah yang lebih unggul itu kedalamannya 10 cm. Ya, kedalamannya 10 cm. Sebab kalau di permukaannya takut nanti ada kotoran, sampah-sampah yang tadinya makruh bisa jadi haram gitu. Nah, maka kalau kita mau ngambil tayamum digali 10 cm dulu. Itu caranya untuk menemui asli, tanah yang asli yang tidak bercampur baur dengan hal-hal yang kotor. Tapi kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor. Ya. Jadi yang najis itu pasti kotor, tapi yang kotor belum tentu najis. Berikutnya, tathirul ardi iza asobat hanajasatun. Bumi bila hukumnya majelis suci, bila dia terkena najis, tanah kena najis, apa kencing anak kecil, kencing dewasa, yusabbul ma'u alaiha. Jadi airnya dituangin ke tempat lantai. Kalau lantai dilap dulu najisnya, cairannya dicat. Dilap, setelah nyerap semua, diambil lagi lap yang kering, ditetel lagi. Udah tetel maka terjadilah hukum hukmiyah. Ya, saya ulangi lagi. Lantai bila terkena air yang tidak nyerap, caranya lantai itu ditetel dulu sama kain. Jangan beledak, ya nggak boleh beledak. Begitu aja. Udah ditetel, ambil lagi kain yang bersih, dilap. Nah, nanti tunggu 3 menit untuk
menghilangkan demek basah supaya najis itu tidak jadi najis ainiyah. Jadi hilang dulu, ditahan. Setelah 3 menit hilang atau 2 menit hilang, baru kita sebelumkan air. Itu udah suci hukum. Ya, udah suci. Itu kalau terjadi di lantai. Kalau di tanah ya dia nyerap. Cukup kita seblokin aja. Udah. Nggak pakai ditetel tapi diseblokin. Ini kan kita suka terjadi di rumah tangga. Ada anak masih kecil. Ada cucu masih kecil. Kencing dia di situ. Jadi lapnya itu jangan disebarkan. Gosoknya sampai dia berlebar, jangan. Ditetel aja. Udah ditetel, ambil lagi satu yang bersih. Baru dilap tetel. Udah kering, tunggu 2 menit supaya najis hukmiyahnya hilang. Ya. Udah bersih, baru kita sepetin air. Kalau orang dewasa ya airnya diseblokin. Kecuali anak laki yang masih bayi belum makan apa-apa, cuma susu. Itu cukup dicepratkan sudah hilang. Tapi kalau anak itu sudah makan makanan seperti orang dewasa, hukum najisnya mutawassito, sama dengan orang yang sudah makan apa aja. Gitu. Jadi ini supaya kita teliti dalam rumah tangga kita, jangan sampai itu lantai yang kita suka lalu-lalukan itu nanti kena mudah najis. Itu jangan sampai. Jadi resik, bersih. Itu yang harus kita pelihara. Berikutnya, li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena ada hadis Abi Hurairah, dia mengatakan, qoma a'rabiyun, ada orang laki berdiri, orang Arab. Fabala fil masjid, lalu kencing di masjid. Karena di zaman Nabi itu masjidnya ke tanah, belum ada lantai, belum musim lantai tanah. Begitu dia kencing, Fabala fil masjid, lalu dia kencing di masjid, tapi di pinggirnya, kencing di masjid. Faqama ilaihin nasu, lalu orang-orang itu menegur, kenapa kencing di situ? Dia mau marah, dia bilang sabar. Kalau Nabi, ya udah jangan ribut. Kalau Nabi jangan ribut. Ambil aja air, saya blokin, udah beres. Itu Nabi. Liyaqa'u bihi. Tujuannya itu dia mau hardik itu orang yang kencing di situ. Ya, dia mau hardik. Kalau sekarang kan nggak mungkin era dewasa. Yang ada itu sekarang bapaknya sholat di masjid. Anak baru 2 tahun kurang dikit dibawa. Akhirnya dia merasa asing lihat orang banyak, agak sedikit grogi. Nggak tahan, kencing di situ. Nah itu kencing di masjid. Kalau anaknya nggak disalahin.
Siapa yang salah? Wah, bapak sing salah. Anak belum waktunya dibawa ke masjid. Sama anak umur 9 tahun dibawa ke masjid, itu juga belum boleh. Ya, ini contoh di suatu tempat taman sini nih. Itu kalau lagi sholat, anak kecil 10 tahun, tuh keluar. Yang boleh sholat. Tapi orang suka membantah, kan yang mendidik supaya anak ini terbiasa sholat. Kalau mau mendidik, nah kita yang didik. Satu, jangan bercanda, jangan main-main, biar benar ikutin sholatnya. Kalau kamu nggak ngerti, papa ajar. Boleh begitu, gitu. Tapi kalau nggak diancam seperti begitu, ya anak bandel. Tuh. Lagi bapak nih lihat kalau menjelang maghrib, dan saya suka mengajar maghrib. Itu sebelum maghrib anak-anak kecil umur berapa 8, 9 ada lagu-lagu itu, lagu-lagu ya yang bukan selawat, bukan itu. Orangnya pada diamin aja. Sebetulnya nggak boleh. Masjid mic itu nggak boleh dipegang sama anak-anak. Jadi ramai nggak benar. Karena kalau anak-anak kan bukan sholat, tapi sedang main mic-nya. Nah di sini kalau bisa jangan ada anak-anak kecil dikasih megang mic sambil nungguin maghrib. Orangnya tuh yang tua belum datang. Anak-anak mulut itu sering kebanyakan gitu. Jadi cara begini gimana? Nah, kurang bagus. Faqala Nabi berkata, da'auhu, biarkan dia kencing. Udah tua, karena orang yang namanya Islamnya belum matang. Kebiasaan Arab Baduy. Ya kan Arab Baduy kencing-kencing aja. Dia nggak mengerti soal masjid itu apa. Belum dikasih tahu. Cuman kata Rasul, da'auhu, biarkan dia. Wa ariku ala baurihi, siramlah air kencingnya tadi sijlan mimmain, seember air. Siram aja ember. Ya namanya pasir jerep. Beda dengan lantai. Au januban mimmain, atau setimba air. Ya, habis angkat setimba baru seblok. Ya ini sih sebetulnya mudah. Ya kalau dipelajari, kalau nggak dipelajari juga susah. Wa innama buistum muyassirina, karena aku diutus ini kata Rasul untuk memberikan kemudahan. Nggak ada hukum jadi beban, jadi berat. Makanya kalau kita lihat di Mekah, ini dia sholat ibunya, bayinya taruh di depan, bawah, di sholat. Begitu baru baca Fatihah, nangis tuh anak. Diambil aja, ditetein dulu. Udah diem, taruh lagi, di jalan lagi sholat. Ada begitu. Lihat sendiri saya.
Kalau di tempat-tempat Mekah itu macam-macam orang. Walaupun ada orang yang ngikutin begitu, ya kita kalau bisa janganlah. Gitu. Dan kedua harus ngerti, yang nama di Masjidil Haram itu tidak boleh diajak anak kecil. Kalau anak kecil masih kecil, besarkan dulu dia. Udah besar baru boleh. Ini yang harus dipertimbangkan, bukan asal pergi aja. Kemudian rawahul jamaah, riwayat hadis oleh al-jamaah. Wa tathuru aidan bil jabab. Bisa juga tanah tadi disebut suci kalau tanahnya kering. Kencing nih, tanahnya kering. Itu kalau tanah kering, apakah dia boleh dipakai air atau tidak? Iya, wa mayattasilu biha ittisalul irar kasyajara wal banat. Jadi yang semacam itu kalau tanahnya kering, ya itu hukumnya cukup sebentar aja saya blokir, udah selesai. Atau seperti kasyajarati wal bina, seperti pohon, kita kencing di pohon. Tapi pendapat ulama-ulama jangan kencing di pohon, jangan kencing di lubang semut. Ini bagi laki-laki. Sebab lubang semut ada makhluknya. Di bawah pohon kalau tempat orang neduh. Gitu. Ini zaman dulu deh. Sekarang nggak ada yang begitu karena Islamnya udah pada ngerti. Qala Abu Qulabah, yapapul ardi tahuruha. Keringnya bumi atau keringnya tanah itu menunjukkan kesucian. Ini air apa namanya? Ini tanah kering. Itu menunjukkan kesuciannya. Jadi jangan kita anggap wah tanah itu kotor. Enggak, udah suci. Wa anna turaba tahiratan. Bahwa hukum debu itu adalah suci. Gak apa-apa. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, zakatul ardi yabussuha. Sucinya tanah itu yaitu dengan kering. Kering boleh suci hukumnya. Wa hadza idza kanat najasatu ma'i'atan. Kalau memang itu tanah ada najisnya basah, nah itu harus dikeringkan dulu kalau najisnya basah. Aja ijaka najas maya, amma ijaka nalah jirmun. Kalau memang tanah itu ada benda-benda lain, ya jirmun di sini maknanya kotoran ayam, kotoran bebek. Maka kalau ada itu pala tadhuru, tidak jadi suci, tidak suci illa kecuali bijawali airiha, hilang zatnya. Hilang zatnya udah. Ya. Kemudian
Syu'ila an pa'ra sakotat bisaman. Ada orang nanya, jatuh tikus di penggorengan. Nah, boleh dong, masalah. Tikus jatuh di penggorengan. Ya. Cuman ini udah mati apa belum? Gitu. Maka dijawab di sini, an Ibnu Abbasin an Maimunah radhiyallahu anha, riwayat dari Ibnu Abbas dan dari Maimunah radhiyallahu anha, anna nabiyya qala, su'ila, ditanya Pak Rotun sakotot bisa, tikus jatuh ke penggorengan. Yang suka jarang tikus ya. Rupanya nih begini terjadi. Itu rumah tempat masak kotor. Udah kotor jijik. Tikus dalam di situ. Pas kita mau masak, loncat kuping. Oh, bisa aja kan begitu. Loncat pas loncatannya enggak terlalu tinggi. Nyembur minyak. Tuh minyak itu andai kata udah dipakai goreng ya. Lalu bagaimana itu kalau sudah dipakai goreng? Al-kuha, buang. Karena tikus itu salah satu binatang yang mesti dibunuh. Karena dia banyak kandungan penyakit tipes. Kandungannya tuh di mulutnya sama hidungnya banyak kandungan penyakit tipes. Kalau anjing banyak kandungan penyakit, ya ngerinya, apa namanya, ngerinya nih ada ini, bangusnya. Ada pengaruh anjing gila. Ngerinya. Nah kalau tikus sebut, udah buang deh, paling minyak seberapa kita buang daripada digoreng juga ikan asin. Aduh, nggak ada yang doyan kalau ngelihat, kecuali lagi kita nggak ngelihat. Ah, bagian bapaknya ini makan, makan. Jahat tuh bini, hianat. Kemudian jadi disuruh al-kuha, buanglah, wa mahaulah, dan sekitar minyak yang ada di tikus, buang tikusnya, buang minyaknya. Jadi yang kita akurkan penyakit tipes. Penyakit pes apa tipes tuh? Pes ya. Kalau tipes ya orang. Penyakit pes. Habis susah ngilangin tikus. Kita udah tutup rumah, ada aja tuh dia di situ. Kemudian patrahuhu, buang, ambil lagi, kita bersih dulu minyaknya, baru kita masak lagi. Kalau bisa cuci deh, itu. Udah selesai cuci, baru masak lagi. Minyaknya udah makan, udah matang lauknya, wakulu, makanlah. Itu. Sama aku akan mengenyangkan kamu. Ya kalau rumah kita bersih sih enggak ada tuh, kecuali kagak. Rawahul Bukhari. Al-Hafiz naqala Ibnu Abdul Barri, Imam Hafiz memindahkan
atau menakal dari Ibnu Abdul Bar, ittifaqu ala anal jamid, kesepakatan bersama bahwa sesuatu yang beku, jamid itu yang beku, idza waqa'at fihi maitatun, apabila jatuh bangkai, torohat, buang, wa ma haulaha minhu, dan yang sekitar minyak dekat dia buang semuanya. Kalau itu yang terjadi seperti itu, benda beku kan apa saja yang membahayakan, atau binatang yang udah mati, itu benda beku juga masuk. Buang dah paling berapa mililiter yang kebuang daripada bahaya. Idza tahaqqaqa anna syai'an min ajza'iha, bila dia yakin bahwa sesuatu itu bagian daripada benda yang enggak boleh. Apa aja benda yang enggak boleh buang. Kemudian lam yasil ila ghairi dzalika minhu, tidak sampai kepada yang lain, ya artinya barang-barang lain nggak kena, yang cuma itu aja gorengan yang kena, itu aja yang dibuang. Wa ammal mani fahtalabu bihi, adapun yang dilarang itu mereka selisih pendapat. Padahal jumhur, dan kelompok para jumhur ulama itu ila anau yatanajasu kullu bimulaqatin najasat, bahwa najis itu semuanya sudah terkena najis, jadi nggak boleh dipakai. Wa khalafa fariqum minhum az-Zuhri wal Auza', hanya berbeda dari sekelompok pendapat Imam Zuhri dan Auza'i, itu ada juga yang beda. Biarin deh, kan kita melihat, kalau memang melihat ini membahayakan, jijik, ngapa harus dipakai, buang aja. Wah, kagak ada minyak, habis dibakar. Ikan dibakar lebih enak daripada digoreng. Ibu belum pernah sih bakar ikan peda. Wah, bakar ikan peda pakai sayur asem, pakai sambal. Makanya siang habis sholat zuhur di masjid, wah, saya pasti datang. Sayur asem. Ibu kalau mau bikin sayur asem, bumbunya cuma cabai, bawang, ya, garam, raci, baru enak. Jadi jangan tinggalin, kalau tinggal kurang enak. Ya, raci. Nah, sekarang tathiru jildil mayiti, kesucian kulit bangkai. Bisa enggak kulit bangkai suci? Itu. Ya, bangkai apa aja yang agak gede? Tikus. Ya, kalau udah dikelet daging busuknya, dicuci, disamak, terus dijemur, bisa jadi suci. Tapi cuma yang nggak bisa dikenakan sama tikus. Walaupun udah mati, udah disamak, tikus. Gitu. Karena dia kalau udah dipakai manusia, kelembapannya kalau kena keringat tangan, nah itu jadi bahaya. Nggak boleh. Kecuali kambing, sapi, kerbau, onta.
Itu 4. Karena asalnya menurut Quran surah Al-Mu'minun, asalnya binatang itu dari langit, cuman 4 pasang. 4 pasang dari langit. 4 pasang apa-apa? Onta, sapi, kerbau, kambing. Itu dari langit. Jadi 4 pasang jadi 8. Nah, dikawin tuh. Berkembang jadi punya orang. Terus meteor juga, sebelum ada kita itu udah terjadi. Jatuhnya meteor itu ke bumi. Nah, meteor itu lama-lama posisinya mendalam. Nah, jatuh dari atas kan berat meteor. Berat loh. Saya sih belum pernah megang, cuman berat. Makanya kedalamannya sekian 10 km lebih. Kalau itu tempatnya tempat memang banyak meteor, maka di situ jadi berubah. Ada tambang besi, tambang timah, tambang emas, apa saja deh. Itu dari situ, semuanya dari atas. Adamnya dari mana? Adam dari atas, nggak ada yang dari bawah. Maka apa nggak percaya semua dari atas? Meteor, kambing, api, apa? Semua itu hujan dari atas. Subhanallah. Ini yang meneliti orang-orang dalam ilmu apa itu? Fisika. Dia teliti. Tapi fisika yang keras. Perguruan tinggi. Lalu yathuru jillul mayyiti zahiran wa batinan. Dapat suci kulit bangkai yang luarnya maupun yang dalamnya bidibagi dengan didibag. Sekarang teorinya. Misalnya kita punya kulit kambing segini deh. Direndam dulu 2 hari atau 3 hari. Iya, direndam. Terus dibersihin. Leket-leket daging yang sedikit suka nempel itu bersih. Udah bersih, digosok lagi. Sampai bersih, baru dipantek sama paku. Kasih bikin segi 4 kayu pantek. Udah pantek, jemur deh. Sampai kering. Nah, itu namanya ditibak. Yang tadi nggak boleh jadi boleh. Apa tuh? Anggur jadi cuka boleh. Jadi cuka sendiri. Air kelapa jadi cuka juga boleh. Air kelapa jadi cuka itu taruh di ples air kelapanya, kemudian dikasih cabai merah aja yang bagus, tapi yang keriting, yang kecil, sampai kurang lebih 10. Terus tutupin, jemur di tempat terik matahari. Seharian udah berubah jadi cuka. Boleh dimakan? Boleh. Orang air kelapa. Gitu. Cuman jarang sekarang. Jarang orang beli, bikin juga sendiri. Padahal dari air kelapa boleh. Air kelapa yang tua. Atau setengah tua. Jangan yang muda. Mendingan diminum kalau muda. Setengah tua atau tua. Itu banyak manfaatnya.
Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya qala, nabi bersabda, iza dubigol ihabu faqad tahara, rawahu Syaihan. Apabila kulit sudah didibak maka hukumnya suci. Dibak cuma begitu, dia cuci di dalam 2 hari baru direntangkan, jemur sampai kering, itu udah suci. Kalau dulu kan belum ada sajadah, kulit kambing, kulit kampi, boleh. Nah, kemudian ada tambahan lagi, ya supaya ibu tahu. Jadi sekarang tathirul mir'ati wa nahwiha, kaca dan apapun dihukumkan suci, kaca nggak najis. Tathirul mir'ati wa sikil wa saib, dan suci kaca, pisau dan pedang, wajubru dan kuku, wal idmu dan tulang, wajujat wa aniyatil madhunah, yaitu kaca-kaca pecahan. Itu kalau bicara hukumnya sunnah. Wa kullu syakilin la bisa lahu bil masi alladzi nujulu bi asarun najas. Kalau memang itu benda-benda tadi bisa menghilangkan suci, misalnya kaca bisa ngulangin suci dikelik, jadi boleh. Mandi jarang orang lakukan. Kemudian wa qad kana sahabah radhiyallahu anhum, dan telah ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, yusalluna wa hum hamiluna syubahum, mereka sholat bawa pedang. Orang Arab dulu bawa pedang di sholat. Jadi itu pedang boleh digunakan. Kalau orang tua dulu kita golok, isbaya pakai golok boleh. Cuman kalau kita pakai adab, di golok taruh. Tuh, kalau di Solo enggak, di Arab selalu taruh di pinggang. Kenapa? Dulu zamannya zaman permusuhan, takut nanti orang nyerobot. Kalau kita apa musuhan, paling kita mah pohon tumbang. Kemudian waqad asobahadang, pedangnya para sahabat itu bekas kena darah, bekas bacok orang, masih bekas darahnya nempel, kagak dibersihin. Bagaimana itu? Pakanu yumassahuna wa yujaisuna bizalika, mereka itu diamplas. Zaman sekarang diamplas, jadi bekas darah. Orang itu pakai batu atau pakai batu. Zaman dulu itu batu bakal ngamplas, hilangin darah. Kalau pedangnya bekas nebas batang leher orang. Itu yang terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sendal. Yathurun na'lul mutanajisu wal khab bidulki bil ardi,
bisa suci sendal yang kena najis kalau dicuci, dibersihin. Wal khop, begitu juga sepatu khop digosok dengan tanah bisa suci. Iza asaja haba asrunat. Kalau itu najisnya bisa hilang. Zaman dulu kan beda, kita aja ngalamin. Tahun 60-an kalau ngaji udah becek, licin, gerimis, pakai pisang, batang pisang, pakai sendal lili, ini robek. Dulu tahun 60-an. Tapi sekarang alhamdulillah tanah kita kering. Asal jangan banyak anjing aja. Kalau banyak angin, wah. Kemudian lagi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul qala. Rasul bersabda, "Ija wati ahadukum bina laihi al-aza." Bila kamu menginjak salah seorang kamu sendalnya akan gangguan seperti duri atau benda apa saja itu sakit, fa inna turaba lahu tahur, karena hukum itu yang namanya debu tadi suci. Debu itu hukumnya suci, kena darah, luka. Debunya enggak apa darahnya kalau banyak enggak suci, enggak dimaaf. Jadi bersihin darahnya aja kalau darahnya banyak. Ijawati al-ajabi khaffaihi fatuhuruhuma at-turab. Bila terkena ya paku atau apa saja di sendalnya, maka mensucikan dua sendal tadi dengan debu. Debu bisa. Nggak perlu air. Debu aja bersihin. Cara hukum udah sah. Ya, hukumnya udah sah. Jadi kita nggak selalu harus air aja. Debu juga boleh. Karena hukum debu itu dimanapun kita pikir selalu hukumnya suci. Itu. Kemudian idza jaa ahadakumul masjidah, apabila kamu datang ke satu masjid, fal yugallib na'laihi, lihat balikannya. Ini sendal, lihat di belakangnya. Ada najis enggak? Ada benda yang najis enggak? Itu dilihat. Jadi dilihat. Itu kalau sendal. Banjur fihima, lihat sendalnya. Farifa ijaro'a fubusan. Kalau dia lihat ada kotorannya, falyamsashu bil ardi, bersihkan dengan debu. Kalau melihat di sendal ada kotor, bersihkan dengan debu. Hukumnya suci gitu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kemudian jamaah kaum muslimin, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Apa nih? Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ikalanya lalu. Jadi kalau nyambut azan, waqad naqala al-hafidz as-Sakhawi anil Hilir alaihi salatu wassalam, telah menakalkan oleh Imam Hafidz as-Sakhawi dari Hilir alaihi salam qala man qala hina yasma'u qaulal muadzin, apabila seseorang mendengar kalimat azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lempengan kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ini yang dibahas itu, bukannya asyhadu alla ilaha illallah, bukan. Yang dibahas asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka kita ngucapnya marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Allah itu. Terus diapain? Summa yakbalu ibhamuhu wa yaj'alu ma'ala ainai. Jadi habis kita baca marhaban biki ya habibi qurratu aini Muhammad Abdullah, maka tiup. Nah, iya, itu kalau dengar ibu lagi masak, dengar azan Muhammad Rasulullah, marhaban biki ya habibi, paling dikit segitu lah, nggak usah panjang, marhaban biki ya habibi ya qurratu aini. Itu di dalam kitab Al-Azkar, orang yang suka menjawab tentang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu nanti Allah bikin biar sampai tua mata kita nggak lamur. Mata kita sampai tua nggak lamur. Udah pernah belum ngamarin gini? Udah? Belum? Nah itu dia. Biar kita udah tua, kalau sering diamalin, setiap dengar Muhammad Rasulullah, kita bilang marhaban biki ya habibi wa ya qurratu aini, sambil digirikin pantat kita, diulang-ulang. Ya. Nah itu akan menjadi pandangan kita tetap stabil. Jangankan pakai ruqyah Nabi Muhammad, kita aja nih kalau mata mau terang, pagi gini nih, ini pagi walaupun nggak baca itu, ini nanya, itu mata akan terang, karena sarafnya akan cepat berubah. Itu di sini, jadi nggak boleh dianggap remeh, ya. Oh bacanya marhaban biki ya habibi wa qurratu aini, marhaban biki ya habibi, ya, terus wa qurrata aini, itu ya. Marhaban binti Habibi itu Habib begini, marhaban biki ya habibi, asal kata karena itu nggak diwasalkan bahasa Arabnya, selamat datang wahai kekasihku, ya, selamat datang wahai kekasihku dan kesejukan mataku.
ya, dan sejukkanlah mataku, gitu. Nanti insya Allah ya, saya juga ya begitu ngamalin. Saya kadang-kadang ngelihat kitab masih kelihatan. Masih kelihatan. Cuma ini pemantau saya kali-kali gantengan dikit. Ya. Ya. Nih, kita coba nih. Kemudian summa yukbalu ibhamuhu, lalu dihadapkan jarinya, jari telunjuk begini, ya, wa yaj'aluhuma ala ainihi, dia jadikan di tepi matanya. Tuh. Ini ya, ibu boleh atau bayi anak kita biasain begitu. Iya, biasain. Ya. Kemudian lagi lam ya ummu walami romid tu abadan, dia nggak bakal kena penyakit mata. Yo, dia nggak bakal kena penyakit mata. Itu hikmahnya. Nah, ini jarang, emang jarang sih. Jadi saya sengaja begitu. Jadi walam yubayyin maudi'at sakit minal ibhamaini illa annahu naqala anisy al-alim al-mufassir Nuruddin al-Khusrani. Jadi yang mengatakan itu belum pernah dia menjelaskan akan masalah kelopak mata ini, melainkan dia pindahkan dari didapatnya dari Syekh Al-Alim Al-Mufassir Nuruddin Al-Khurasani. Dia dapat dari dia. Jadi ini si murid dapat dari guru, diamalin. Itu. Itu yang perlu dipahami. Itu namanya cara menghindari sakit mata. Kemudian saya jelaskan lagi. Apa itu? Ini sekarang kita mandawama ala qiraati surati tabaruk alladzi biyadihil mulku kula lailatin. Siapa yang membiasakan baca surah Al-Muluk, ya, setiap malam, lam yu'adzibhu fi qabri, Allah nggak bakal siksa nih. Biar dia baru masuk nih, udah nggak disiksa. Kalau dia sering baca surah Al-Muluk. Jelas. Al-Muluk apa? Ya, itu tabarakallahi bil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu aja baca. Satu. Kedua, kata seorang yang suka ngobatin penyakit kiriman, ya, penyakit kiriman, dia sih nggak tahu orang siapa, cuman dia ada kiriman. Terus saya baca, pakai apa Pak bacaan buat mengungkap itu? Dibilang baca surah Al-Muluk, kayak gitu. Jadi surah Al-Muluk itu untuk mengungkap
orang-orang jahat ngirimin jahat. Itu. Jadi mesti dibaca, ibu-ibu mesti dibaca, bapak-bapak mesti dibaca. Jadi kita di luar masih hidup bakal mengungkap sesuatu yang kita nggak tahu, terungkap nanti. Kedua, buat menghindari siksa kubur. Tuh. Ya, kapan lagi kita kalau bukan surah Al-Muluk kita baca. Nabi yang ngasih tahu gitu. Ya. Terus di dalam kitab Fathul Mu'in, orang udah tahu dia itu. Kitab Fathul Mu'in dia bilang gitu. Anna man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah. Siapa orang yang baca qul huwallahu ahad di waktu dia sakit mau mati, di waktu sakit mau mati 100 kali, lam yapitun bikobi, dia nggak dapat fitnah kubur. Baca berapa tadi? Iya, nggak dapat fitnah kubur. Tambah lo nggak dapat siksa kubur. Gitu. Ya kita ngapain udah tua ini? Kita udah tua kok. Sekeren-kerennya kita sama sate macop. Udah tua kadang-kadang nggak doyan. Kalau saya sih masih doyan apa aja masuk. Iya. Yeah. Nah itu baca kulhu saat dia sakit. Dan juga wa amina min dhabtatil qabri. Dia akan aman dari empasan tanah. Nggak ada fitnah, nggak ada empasan tanah. Wa jawaza sirat ala akafil malaikat. Nanti dia jalan ke siratul mustaqim itu pakai tangannya malaikat bawa. Kalau kita sendiri mah kejeblos. Kejeblos, sekarang jembatan halus. Kejeblos. Jadi kita pakai tapak malaikat. Tuh. Dia nolongnya begitu. Jangankan udah mati, masih hidup kita sering ditolong sama malaikat. Lihat surah Al-Mu'min ayat 4. Itu malaikat sering nolong kita, mintain ampun buat kita, mintain keluarga kita, suami istri pada rukun, anaknya pada taat, dan dikasih doa supaya rezeki gampang. Itu malaikat setiap hari. Dan kita nggak ada yang tahu. Kalau baca surah Al-Mu'min ya ketahuan. Wa man qala la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kalau bisa tambahin lagi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sebelum 10 atau 5 menit subuh baca itu. Sebelum 10 deh baca itu. Ini ayat untuk apa gunanya? Untuk supaya kita ini ada hal-hal yang sulit jadi gampang. Itu terjadi pada zaman Nabi
Nabi Yunus alaihissalam. 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Wa man pamata fihi, lalu dia habis baca begitu mati dia. Ya. Utiya ajru syahidin. Dia diberi pahala orang mati syahid. Gampang, bukan perang aja orang mati syahid. Ya. Perang lagi damai begini perang. Mati syahid bisa. Ya begini amalannya. Itu yang terjadi. Ada yang tanya. Ya, ini udah mau jam 6. Soalnya orang pada gerak badan. Iya. Ada yang mau nanya, kalau enggak, iya. Assalamualaikum. Iya, kan lagi deh. Iya. Yang kedua, ini mohon maaf, terima kasih. Ya, singkat aja. Tadi dijelaskan tentang kulit bangkai, bangkai hewan. Ya, yang dimaksud dengan bangkai di sini, apakah semua hewan yang mati tidak disembelih, atau termasuk semua hewan yang mati disembelih? Ya. Di Quran surah Al-An'am ada keterangan yang disebut hewan bangkai itu mati tidak menyebut nama Allah. Bangkai. Kedua, yang disebut bangkai itu memang mati sendiri. Ketiga, kelindes kereta yang terpisah dari tubuh. Kalau dia kena kakinya, maka kakinya bangkai. Itu tubuhnya kan masih hidup, kakinya bangkai. Tapi kalau dia terkena lehernya, mati sekaligus bangkai. Jangan diambil. Bangkai itu. Ya. Atau ada ayam kelindes mobil. Wah, kita cari pisau lagi bercipa, dia udah mati, bangkai udah. Tapi kalau masih keburu, potong bismillah. Dia masih kelembek, itu sah. Ya. Ya. Itu. Maaf, sebentar lagi kan anak-anak ketika sifat yang anak kami saya sebentar lagi kan Natalan, sebentar lagi umat Kristen dan Natalan ada 25 Desember. Dan tetangga kita kan juga ada yang sikap apa yang harus kami lakukan supaya tidak menimpa. Kalau kita mau aman, nggak ada fitnah, ya lakum dilukum waliadin. Kita ketemu nyapa, ya kita menyepuh nyapa, apa ketemu nyapa, itu aja. Jangan ada kaitan dengan agama. Itu. Ya, selamat Natal ya. Selamat Natal ya. Nah, paham dia itu Tuhannya 3. Kalau kita ngomong selamat Natal.
Itu hari kelahiran Yesus. Lahirnya di kandang domba. Iya, akhirnya di kandang domba kelahiran Yesus. Padahal menurut sejarah kuno, saya punya bukunya ya, itu bukan tanggal segitu kelahiran. Cuma udah diacak-acak aja. Ada buku kuno. Banyak cerita-cerita, masih ejaan baru, ejaan lama. Detail sekali. Sebetulnya ada. Tapi andai kata udah kelaziman dia begitu. Kita asal jangan selamat Natal ya. Cukup ya apalah. Yang pantasnya apa aja. Dari mana Bu? Gitu. Karena ini din dengan din nggak bisa jadi sama. Dia agama. Kita agama. Boleh jadi sama. Assalamualaikum misalnya. Itu nggak boleh jadi sama. Tapi kalau di luar agama, dia agama, kita di luar agama, di luar koridornya lah. Kayak nyapa, sopan, yang lebih aman. Tapi kalau kita mau ngikut juga, sama lain Natal ya, itu kita meyakini dia bahwa kita masih mengucapkan Trinitas. Kalau saya sih enggak, masing-masing aja. Ketemu ya nanya, kalau saya gitu, enggak saya bawa-bawa. Dia senang kalau cara dia itu kita ngikutin, dia senang. Ya. Tapi dia paling ngikutin cuma beri salam doang kan. Assalamualaikum, masih begitu ya. Tapi lain enggak. Kalau kita gini Tuhan, ya hati-hati aja deh. Ya. Ya. Udah ya, Ibu ada yang mau berat badan. Ya udah sampai sini. Nanti kita masih banyak bahas yang lebih aktual lagi. Ya. Cukup ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza marhumah wa taqarrabana min ba'dihi tabarrukan maksumah. Waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ingat tuh apa jawaban lagi apa jawaban Nabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban biki ya habibi wa ya qurratu aini. Itu mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Pak.